Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La Alhamdulillah allazi harrama siyam ayyamal a'yad diyafatu li'ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa faqad fazal muttaqun wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasratul khata ilal masajid wal tidorus sholat ba'da sholat la yajalu lisanuka ratban an dzikrillahi an
azza wa jalla. Al-Quran wal hadis wallahu a'lamu bihima. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bergembira, bercampur dengan kesedihan. Mengapa kita gembira? Karena hari ini kita kembali ke fitrahul Islam. Mengapa kita gembira? Baru saja kita berhasil memperjuangkan, memenangkan, melawan hawa nafsu. Lalu mengapa kita bersedih? Ada orang-orang yang saat ini biasanya sholat Id bersama kita, tetapi ada yang lebih cepat, lebih dulu meninggalkan kita. Ada orang yang terbiasa kesetiaannya istri kita, suami kita, tapi dia sudah tidak ada di rumah kita. Ada yang orang-orang yang terbayang, yaitu ibu dan bapak kita, yang terasa masih kasih sayangnya terasa. Tempat kita sungkem, tempat kita memeluk dengan meminta maaf. Tapi sekarang mereka telah tiada. Ada dosa yang azabnya tidak diberikan di dunia, tapi nanti di akhirat. Ada dosa yang azabnya diterima di dunia dan di akhirat, yaitu seorang anak yang belum membahagiakan kedua orang tuanya. Ada anak yang masih terbayang senyumnya, kepolosannya, kelucuannya, tetapi mereka sudah tidak ada di rumah kita. Di mana mereka? Mereka sudah berpindah ke tempat yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa li kulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yaktahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang bisa kita lakukan hanya berkunjung, berziarah ke makam-makam mereka, dan kita duduk berlutut di depan makam mereka sambil memegang batu nisan mereka sebagai bukti cinta kita kepada mereka, seraya kita berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburan-kuburan dia sebagai salah satu taman daripada taman-taman surgamu. Wala taj'al qabrahu, dan jangan jadikan kuburan-kuburan dia hufratan min hufarin niron. Jangan jadikan kuburan-kuburan dia menjadi salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Ini memberikan pelajaran kepada kita, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Hari ini adalah salat Idul Fitri terakhir bagi kita. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban kita di hari raya Idul Fitri ini tidak lain dan bukan selain mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita lanjutkan setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, di dalam diri kita, di dalam hati kita,
Ramadan harus bisa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu siang Ramadan kita tidak makan dan tidak minum, padahal makanan itu halal, minuman itu halal, istri yang kita nikahi juga halal, tapi semuanya dapat kita tahan 29, 30 hari. Maka yang perlu kita bawa keluar Ramadan masuk ke Syawal adalah rasa takut kepada Allah. Kalau seorang anak takut pada Allah, maka ia tidak akan melawan dan menyakiti hati orang tuanya. Kalau orang tua takut pada Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan anak dan istrinya. Kalau seorang pedagang takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam timbangannya dan tidak menipu pembelinya. Kalau takut kepada Allah, maka sang penguasa tidak akan berbuat zalim kepada rakyatnya, tidak melakukan korupsi pada uang negara atau uang rakyat, dan tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Kalau seorang ulama takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang dalam fatwanya. Kalau takut pada Allah, maka seorang istri tidak akan membuka aurat rambut kepalanya di depan laki-laki lain. Jika takut kepada Allah, maka seorang perempuan tidak mau disentuh, dipegang tangannya oleh laki-laki lain. Apakah ada perasaan atau tidak ada perasaan, dipegang oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ia berhak dicerai oleh suaminya. Jika takut kepada Allah, maka seorang istri ataupun suami tidak melakukan selingkuh, membuat janji dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Kalau kita takut kepada Allah, maka laki-laki tidak akan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, karena lebih baik menusukkan paku yang terbuat dari api neraka daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Sungguh hadirin sidang Id rahimakumullah, di akhirat nanti ada orang yang mendapat naungan di padang mahsyar di saat matahari sejengkal di atas kepala kita, tetapi dia tidak merasakan panasnya matahari tersebut karena mendapat naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Warajulun da'athum ra'atu zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik untuk berzina, lalu dia katakan inni akhafullah. Bagaimana kisah Qabil dan Habil mengajarkan kepada kita ketika Qabil akan memukulkan batu kepada kepala Habil sebagai pembunuhan pertama dunia. Apa kata Habil? Sehingga diabadikan dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 28. La in basaqta ilayya yadaka litaqtulani. Sungguh Qabil, kalau kamu mau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulaka, aku sekali-kali tidak akan membalas dan menggerakkan tanganku untuk membunuhku. Kenapa? Inni akhafullah Rabbul alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang seru sekalian alam. Hadirin, salah satu penghalang untuk menjauhi perbuatan maksiat tidak lain adalah Allah itu sendiri. Banyaklah berdoa, Allahumma kasim lana min hasyirdik. Ya Allah, berikanlah rasa takut dalam hatiku. Mayyakulu baina wa bainana wa asyik. Jadikanlah rasa takut itu menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua,
Ramadan mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain, takut pada Allah, hablum minallah. Tapi hablum minallah tidak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Akan ditimpakan kehinaan kepada siapa saja mereka, di mana saja mereka berada, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minanas, yaitu orang yang selalu menjaga hubungannya, tali hubungannya dengan Allah, illa bihablim minallah wa hablim minanas, dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Islam bukanlah agama yang egois. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak diakui beriman walau dia sholat Id, walau dia ke Mekah bolak-balik, walau dia banyak sedekah. Kita semua laisal bil mu'min, dia tidak diakui beriman. Siapa itu? Allazi yabitu saba'anan, yaitu orang yang tidur lelap, wajahuhu ila jam'ihi jami'un, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Dia tidak termasuk orang yang beriman. Suatu kisah mengisyaratkan bahwa ada seorang pencuri beras, kemudian dia tertangkap, dipukuli oleh massa sampai babak belur, berlumuran darah, sampai mayatnya itu diseret ke tempat lapangan yang terbuka, kemudian dikerumuni oleh orang-orang. Tiba-tiba maling tersebut disangkut celananya, HP-nya berbunyi. Kemudian salah seorang dari kerumunan itu mengangkat HP-nya dan diangkat teleponnya. Siapa dia yang menelepon? Tiba-tiba yang terdengar adalah suara anak kecil. Dia bilang, "Ayah, kata ibu cepat pulang. Ibu menunggu, ibu akan memasak untuk buka puasa hari ini. Ibu menunggu beras dari kiriman ayah." Subhanallah. Ini suatu cerita bahwa jangan sampai kejadian orang miskin melakukan perbuatan jahat akibat kebahilan, akibat kekoretan, akibat kebergengsian kita kepada kaum miskin, sehingga dia sampai berbuat jahat. Semua terpelana, semua melongo, semua kaget dengan telepon tersebut. Apa yang dia sudah lakukan? Membunuh orang fakir miskin yang kekurangan, meskipun dia berbuat jahat. Ketika itu Sayyidina Ali sedang berkumpul bersama sahabatnya. Kemudian datanglah fakir miskin kepada rumahnya. "Assalamualaikum ya Sayyidina Ali." "Waalaikumsalam." "Ada apa gerangan?" "Ya Sayyidina, aku saat ini tidak memiliki kurma untuk berbuka puasa. Apakah kamu memiliki semangkuk kurma untuk diberikan kepadaku untuk berbuka puasa bersama keluargaku?" Kemudian Sayyidina Ali memanggil Fatimah. "Ya Fatimah, apakah di belakang masih ada kurma?" Kemudian Fatimah melihat ke belakang, ternyata masih ada tersisa satu mangkok kurma. Kemudian Fatimah berbisik kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ini adalah kurma terakhir milik kita. Nanti kita berbuka puasa untuk apa?" Kata Ali, "Ya Fatimah binti Rasulullah, berikan saja. Nanti Allah wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya." Setelah diberikan itu kurma, kemudian fakir miskin itu tersebut pergi dari rumah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali pergi ke kamarnya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis terseduh-seduh, meneteskan air mata. Lalu Fatimah menghampiri Sayyidina Ali.
Ya Sayyidina Ali, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau begitu bersedih? Apakah engkau bersedih itu karena kurma kita diberikan kepada dia yang membutuhkan? Ya Fatimah binti Rasulullah, sungguh yang aku sedihkan bukan masalah kurma yang terakhir yang kita miliki yang berikan kepada dia, tetapi yang aku sedihkan adalah kenapa sampai orang miskin yang datang kepada kita, seharusnya saya yang mengantarkan makanan tersebut kepada orang miskin. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Ramadan harus meningkatkan peduli kepada tetangga kita, karena kita harus menyayangi mereka, menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri kita. Yang ketiga, yaitu membiasakan kita pergi ke masjid. Sebulan penuh kita tarawih, tadarus di masjid. Apa maknanya? Kita senantiasa memakmurkan dan mendatangi masjid. Salah satu di antara yang akan mendapat naungan di padang mahsyar nanti, yaitu ketika matahari berada sejengkal tangan, sejengkal di atas kepala kita, di atas ubun-ubun kepala kita. Saat itu tidak ada naungan dan perlindungan selain perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yudhilumullahu taala fi diladil yaumal la dila illa diluhu. Satu di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu kalau hatinya seseorang yang hatinya selalu tergantung terkait ke masjid. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, la yantahiyaka, mereka tidak mau ke masjid ya Rasulullah. Berhenti, harus segera ke masjid, jangan kau ulangi lagi. Bagaimana ya Rasul jika mereka mau ulangi lagi? Nabi Muhammad berkata, summa akhlifu ila rijalin fa ahraqa alaihim buyutahum, aku sendiri yang akan membakar rumah mereka. Begitulah tegasnya Islam terhadap orang yang tidak mau berjamaah dan pergi ke masjid. Dalam sebuah hadis dikatakan, ala adulakum ala ma yamhullahu bihil wataya, ketahuilah oleh kamu sekalian, adulakum, mau tidak aku tunjukkan kepadamu ala ma yamhullah, di mana Allah akan membersihkan yamhullahu bihi, dengan itu pekerjaan khotoya, segala dosa dan akan diangkat beberapa derajat bihi, dengan pekerjaan itu. Apa itu? Wa kasratul khata ilal masajid, perbanyaklah berjalan ke masjid. Kalau kita ingin dihapus segala dosa dan diangkat beberapa derajat, wa kasratul khata ilal masajid, perbanyaklah berjalan menuju ke masjid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah daripada, yang keempat, hikmah dari pelaksanaan Ramadan, yaitu menyambungkan silaturahmi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan khutbah Idul Fitri, dia berdiri satu langkah pertama, Rasulullah mengatakan amin. Langkah kedua, Rasulullah mengatakan amin. Dan langkah yang ketiga, sebelum naik ke mimbar, Rasulullah mengatakan amin kembali. Ketika beres khutbah Idul Fitri, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau ketika akan khutbah mengatakan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Mengapa kau mengatakan amin sampai 3 kali? Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, sesungguhnya ketika aku akan berdiri di atas mimbar, datang malaikat Jibril. Ya Muhammad,
Tolong aminkan, aku akan berdoa, kata Rasulullah. Boleh. Yang selanjutnya apa doa Jibril? Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa. Ya Allah, jangan kau terima ibadah tarawih. Ya Allah, jangan kau terima ibadah qiyamul lail orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Rasulullah mengatakan amin. Yang kedua, ya Rasulullah, jangan kau terima ibadah orang yang dilakukan di bulan Ramadan, ibadah puasanya, ibadah tarawihnya, ibadah tarawihnya dan tadarusnya. Jangan kau terima ibadah mereka, yaitu kepada istri yang durhaka terhadap suaminya. Dan yang ketiga, jangan kau terima ibadah selama bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ketika orang bersalaman antara muslim dan muslim, berjabatan tangan, kita tersambung silaturahmi, maka berguguranlah dosa-dosa kedua mereka. Kemudian yang terakhir pesan dalam khutbah ini, ketika memasuki keluar dari bulan suci Ramadan, maka sebelumnya setan-setan dibelenggu. Kita ingatkan kepada kita semua bahwa setelah bulan suci Ramadan, setan-setan berkeliaran kembali. Wa idza awliya'uhum liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun wa inna sayatina, sesungguhnya setan-setan akan datang kepadamu untuk menggoda kamu kembali dan untuk kamu supaya tergolong kepada orang-orang yang musyrik. Hadirin sidang Id rahimakumullah, jagalah keluarga kita. Ingat, di antara diri kita harus ada yang kuat. Di antara diri kita ada titik-titik lemah. Seorang raja iblis berkata kepada setan, ya setan, jika kalian ingin merusak sebuah keluarga, caranya adalah maka rusaklah dulu ibunya. Jika sudah lelah, maka ambil rasa syukurnya. Biarlah mereka merasa hidupnya habis untuk keluarga. Buatlah dia tidak memilih apa-apa selain lelah yang tiada henti. Setelah itu ambil rasa syukurnya. Buatlah dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buat dia mereka kurang di sisi materi, sehingga hari-harinya dan penuh dengan keluh dan kesah. Setelah itu sibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Kemudian godalah lisannya untuk berkata kasar pada suaminya, hingga nanti anak-anaknya tidak lagi menghargai dan menghormati dirinya, sehingga bertambah-tambahlah hilang aura syukur surga di rumahnya. Hadirin sidang Jumat, sidang Id rahimakumullah, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman tu'atihi jadid. Bukan orang yang lebaran bagi orang yang berganti bajunya. Walakinal id, tetapi orang yang lebaran adalah orang yang berubah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri khutbah pertama dengan ucapan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Rabb ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali
antusias dan kemenangan sesuai dengan janji-Mu ya Allah. Rabb, berilah kesehatan lahir dan batin sehingga tetap berada dalam kebaikan dan dapat bertemu kembali di bulan Ramadan dan Idul Fitri di tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah allazi waqafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Allahumma da'adha bala'a wal mula'a wal ba'a wal basa'a wal munkara wal bal ya'idukum la'alakum tadakkarun.